Namaku Indari. Aku tidak pernah menyangka hidupku berubah hanya karena satu notifikasi WhatsApp yang masuk tanpa suara keras, tanpa getaran yang mencolok, tapi perlahan merambat dan menetap di pikiranku. Malam itu sebenarnya biasa saja, malam minggu yang tenang. Aku duduk di sofa ruang tamu, kakiku lipat seadanya, ponsel di tangan, menggulir layar tanpa tujuan jelas. Suamiku ada di kamar mandi. Suara air mengalir terdengar samar. Televisi menyala, tapi aku tidak benar-benar menonton. Hanya membiarkannya jadi latar suara agar rumah terasa hidup. Saat itulah notifikasi itu muncul. Undangan grup WhatsApp dengan nama yang membuatku berhenti menggulir. Alumni SMA Angkatan 2012, reuni online. Aku sempat mengernyit, lalu tersenyum kecil. Sudah lama sekali aku tidak mendengar kabar dari masa itu. 10 tahun lebih berlalu, tapi kenangan SMA terasa seperti potongan film yang masih tersimpan rapi di kepala. Tanpa berpikir panjang, tanpa mempertimbangkan apapun, jariku langsung menekan tombol gabung. Begitu masuk, layar ponselku langsung dipenuhi pesan. Grup itu ramai, jauh lebih ramai dari yang aku bayangkan. Ada yang menyapa dengan antusias, ada yang langsung bercanda seolah waktu tidak pernah berlalu, ada juga yang sekadar membaca lalu mengirim emoji. Beberapa nama terasa asing, mungkin karena sudah lama tidak terdengar, mungkin juga karena orang-orang berubah. Foto profil mereka pun beragam, ada yang memajang foto keluarga lengkap, ada yang berpose dengan mobil baru, ada yang menggunakan logo usaha sendiri. Aku membaca satu persatu dengan senyum yang tidak lepas dari wajahku. Ada rasa hangat yang muncul, nostalgia yang datang tiba-tiba, mengingatkan pada masa ketika hidup terasa lebih ringan, ketika masalah terbesar hanyalah ujian matematika atau hukuman guru BK. Seseorang mengirim foto lama, foto kelas dengan seragam putih abu-abu. Aku memperbesar layar, mencari wajahku sendiri. Rambut panjangku masih diikat rapi, senyumku terlihat canggung. Aku tertawa kecil, menyadari betapa polosnya diriku waktu itu. Aku ikut nimbrung, menyapa, membalas candaan, menuliskan beberapa kalimat ringan. Tidak ada maksud apa-apa, hanya ingin ikut merasakan suasana. Suamiku keluar dari kamar mandi. Rambutnya masih basah. Dia melirik ke arahku dan bertanya sekilas aku sedang apa. Aku menjawab singkat, bilang baru masuk grup alumni. Dia mengangguk, lalu berlalu ke kamar, tidak menaruh curiga, tidak tertarik bertanya lebih jauh. Semuanya terasa normal. Chat terus berjalan. Nama-nama bermunculan, disertai cerita singkat tentang kehidupan masing-masing. Ada yang sudah 3 anak, ada yang baru menikah, ada yang mengeluh tentang pekerjaan, ada yang bangga dengan pencapaian bisnisnya. Aku membaca dengan penuh perhatian, merasa seolah sedang duduk di satu ruang besar bersama mereka semua. Padahal kami terpisah jarak dan waktu. Lalu, satu nama muncul di antara deretan pesan itu. Nama yang membuat jariku berhenti. Raka. Aku tidak langsung membaca pesannya. Mataku hanya terpaku pada nama itu. Seolah ada sesuatu yang menekan dadaku pelan. Raka. Teman sebangkuku dulu. Orang yang selalu duduk di sampingku selama 2 tahun penuh. Dia bukan tipe yang menonjol, tidak banyak bicara, tidak suka menjadi pusat perhatian. Tapi entah kenapa kehadirannya selalu terasa. Dia selalu siap meminjamkan buku, membantu mengerjakan tugas kelompok, atau sekadar mendengarkan keluh kesahku tentang hal-hal remeh. Kami tidak pernah pacaran, tidak pernah ada status apapun, tapi hampir semua teman sekelas pernah memboda kami. Mereka bilang kami cocok. Aku selalu menertawakannya. Raka hanya senyum kecil tanpa membantah. Waktu itu aku tidak pernah memikirkan makna dari kebersamaan kami. Aku menganggapnya biasa. Tapi melihat namanya sekarang, setelah sekian lama, ada perasaan aneh yang muncul. Bukan rindu yang menggebu, lebih seperti gema dari sesuatu yang pernah ada lalu terkubur. Pesannya sederhana. Indari, kamu masih sama kayak dulu. Kalimat itu pendek, tidak ada emoji, tidak ada tambahan kata. Tapi aku membacanya 2 kali, lalu 3 kali. Ada sesuatu di balik kalimat itu yang tidak bisa aku jelaskan. Mungkin karena dia masih mengingatku. Mungkin karena caranya menyebut namaku terasa akrab. Aku tidak tahu. Aku hanya tahu jantungku berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya.
Aku membalas dengan kalimat aman, basa-basi yang wajar, menyapa balik, menanyakan kabarnya dan menambahkan tawa kecil agar tidak terkesan kaku. Raka membalas tidak lama kemudian. Percakapan kami masih di dalam grup, diselingi pesan orang lain. Tapi entah kenapa aku lebih memperhatikan balasan darinya dibandingkan yang lain. Setiap kali notifikasi muncul, mataku refleks mencari namanya. Obrolan di grup mulai melebar. Ada yang mengusulkan reuni offline, ada yang bercanda soal siapa yang berubah paling drastis. Raka sesekali ikut menimpali, tidak berlebihan, tapi cukup membuat kehadirannya terasa. Aku mulai menyadari satu hal kecil yang aneh. Setiap kali aku menulis sesuatu, Raka hampir selalu membalas atau menanggapi. Tidak selalu langsung, tapi pasti. Aku tidak tahu apakah itu kebetulan atau memang disengaja. Aku mencoba tidak memikirkannya terlalu dalam. Suamiku kembali ke ruang tamu dan duduk di sampingku. Dia membuka laptop, fokus dengan pekerjaannya. Sesekali dia menoleh, melihat aku tersenyum sendiri menatap ponsel. Dia tidak bertanya. Aku pun tidak merasa perlu menjelaskan detail. Dalam pikiranku, ini hanya grup alumni, tidak ada yang salah. Waktu berlalu tanpa terasa. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Chat mulai melambat. Satu persatu anggota grup mengucapkan selamat malam. Aku menaruh ponsel di meja, berusaha kembali ke dunia nyata, tapi pikiranku masih tertinggal di sana. Pada nama itu, pada kalimat sederhana yang terus terngiang. Saat aku berbaring di tempat tidur, lampu sudah dimatikan. Suamiku sudah tertidur lebih dahulu. Aku menatap langit-langit kamar, mencoba memejamkan mata. Tapi ingatanku melayang ke masa SMA, ke bangku kayu yang penuh coretan, ke suara bel masuk, ke tawa teman-teman, dan tanpa aku sadari, wajah Raka muncul di antara semuanya. Wajah yang dulu sering aku lihat setiap hari, tapi sekarang terasa asing sekaligus familiar. Aku mencoba mengusir pikiran itu, meyakinkan diri sendiri bahwa ini hanya efek nostalgia, hal yang wajar ketika bertemu kembali dengan masa lalu. Aku bukan remaja lagi, aku seorang istri. Hidupku sudah berjalan ke arah yang jelas, tidak ada ruang untuk kebingungan seperti ini. Dengan pikiran itu, akhirnya aku tertidur. Keesokan harinya, pagi berjalan seperti biasa. Aku menyiapkan sarapan, suamiku bersiap berangkat kerja. Kami berbincang ringan tentang rencana hari itu. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang terasa janggal. Setelah suamiku pergi, aku membereskan rumah lalu duduk sebentar dengan secangkir kopi. Aku membuka ponsel, tanpa niat khusus, hanya kebiasaan. Ada notifikasi baru dari grup alumni, pesan-pesan yang masuk sejak pagi. Aku membaca sekilas, lalu satu notifikasi pribadi muncul. Dari Raka. Aku terdiam. Jari-jariku terasa dingin. Pesannya singkat, menanyakan kabarku, menyinggung obrolan semalam, bilang senang bisa terhubung kembali. Tidak ada kalimat yang melampaui batas. Semuanya terdengar sopan, wajar. Tapi ada getaran halus di dadaku yang tidak bisa aku abaikan. Aku menatap layar cukup lama sebelum membalas. Dalam pikiranku, ada suara yang mengingatkan agar berhati-hati. Tapi ada juga rasa penasaran yang pelan-pelan muncul. Akhirnya, aku membalas dengan kalimat yang sama amannya, basa-basi, sekadar menjawab pertanyaan. Percakapan itu mengalir pelan, tidak intens, tidak terburu-buru. Kami saling bertanya tentang pekerjaan, tentang kehidupan sekarang. Aku menyebutkan aku sudah menikah. Raka membalas dengan ucapan selamat, lalu mengatakan dia juga sudah bekerja dan masih sendiri. Aku tidak tahu kenapa informasi itu terasa penting. Aku hanya tahu aku mengingatnya. Hari-hari berikutnya, grup alumni tetap aktif. Tapi yang paling sering menarik perhatianku adalah pesan pribadi dari Raka. Tidak setiap hari, tidak selalu panjang, tapi cukup konsisten untuk membuatku terbiasa. Aku mulai menunggu pesan itu tanpa sadar, mulai merasa ada yang kurang ketika tidak ada notifikasi darinya. Aku tetap menjalani peranku sebagai istri, mengurus rumah, menemani suami, menjalani rutinitas. Tidak ada yang berubah di luar. Tapi di dalam diriku, ada ruang kecil yang mulai terisi oleh sesuatu yang baru, atau mungkin sesuatu yang lama yang kembali hidup. Aku tidak menyebutnya apa-apa, aku tidak berani memberi label. Aku hanya tahu aku menikmati percakapan itu, menikmati perhatian yang terasa berbeda. Setiap kali aku menutup ponsel, ada rasa bersalah yang muncul samar. Tapi aku selalu menenangkannya dengan alasan sederhana. Kami hanya teman lama, tidak ada niat buruk.
Tidak ada tindakan nyata. Semua masih dalam batas wajar. Setidaknya, itulah yang aku katakan pada diri sendiri. Aku tidak tahu bahwa semua ini baru permulaan, bahwa grup yang awalnya cuma nostalgia, perlahan akan membuka pintu ke sesuatu yang tidak pernah aku rencanakan. Bahwa satu notifikasi sederhana akan menyeretku ke serangkaian pilihan yang akan menguji siapa diriku sebenarnya. Saat itu, aku masih merasa aman, masih merasa memegang kendali, dan mungkin disitulah aku mulai salah. Awalnya semua benar-benar terasa normal. Tidak ada yang melompat terlalu jauh. Tidak ada kalimat yang terdengar aneh. Semua masih berada di wilayah yang bisa kuterima secara logika. Obrolan kami tetap berawal dari grup, dari candaan ringan, dari komentar pendek yang diselipkan di antara teman-teman lain. Aku masih bisa meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya pertemuan kembali dengan masa lalu, tidak lebih. Sampai suatu malam, ponselku bergetar pelan ketika aku sudah bersiap mematikan lampu. Suamiku sudah lebih dulu berbaring, memunggungiku. Napasnya teratur, tanda kelelahan setelah seharian bekerja. Aku sempat ragu untuk mengambil ponsel, tapi refleks tanganku lebih cepat. Layar menyala dan aku melihat nama Raka muncul di notifikasi pribadi. Pesannya singkat. Maaf tiba-tiba chat, aku cuma mau bilang, aku senang lihat kamu aktif lagi. Aku membaca kalimat itu berulang. Tidak ada kata yang berlebihan, tidak ada pujian yang vulgar, tapi ada jeda titik-titik yang membuat kalimat itu terasa lebih personal. Aku menelan ludah. Dalam hitungan detik, pikiranku sudah dipenuhi pertimbangan. Haruskah aku membalas atau membiarkannya saja? Tidak membalas mungkin terlihat tidak sopan. Membalas pun rasanya masih aman selama aku menjaga jarak. Aku akhirnya mengetik balasan pendek, basa-basi. Ucapan terima kasih disertai kalimat netral yang tidak membuka ruang lebih jauh. Aku menutup ponsel dan menarik selimut, mencoba kembali tidur. Tapi belum sampai 5 menit, layar kembali menyala. Raka membalas. Kali ini lebih panjang. Dia bercerita sedikit tentang kesibukannya, tentang betapa anehnya rasanya kembali terhubung dengan orang-orang lama setelah sekian tahun. Aku membaca dengan seksama. Ada nada jujur dalam caranya menulis. Nada yang membuatku merasa dia benar-benar ingin berbagi, bukan sekedar mengisi waktu. Aku membalas lagi. Kali ini sedikit lebih panjang. Tetap berhati-hati, tetap menjaga kata. Percakapan itu mengalir pelan, tanpa paksaan. Tidak ada jam yang kami patok, tidak ada janji untuk melanjutkan. Tapi malam itu, aku tidur dengan pikiran yang tidak sepenuhnya tenang. Hari berikutnya, rutinitas kembali berjalan. Aku bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan, membangunkan suami. Kami berbincang singkat tentang rencana hari itu. Semuanya tampak sama seperti biasa. Tidak ada perubahan di wajahku, tidak ada kegelisahan yang tampak dari luar. Tapi di dalam, aku menyadari satu hal kecil yang mengganggu. Aku beberapa kali melirik ponsel, berharap ada pesan masuk. Ketika pesan itu akhirnya datang, perasaanku bercampur. Ada senang yang muncul spontan, lalu diikuti rasa bersalah yang cepat menekan. Aku membalasnya setelah menimbang cukup lama. Sejak hari itu, chat kami tidak pernah benar-benar berhenti. Tidak setiap jam, tidak sepanjang hari, tapi cukup rutin untuk menjadi bagian dari keseharianku. Kami mulai membicarakan hal-hal kecil, hal-hal yang dulu terasa sepele, tapi sekarang terasa hangat, tentang guru matematika yang selalu membuat kami tegang sebelum ujian, tentang kantin sekolah yang bau minyak gorengnya masih bisa kami bayangkan, tentang jam kosong yang sering kami habiskan hanya dengan duduk diam di kelas, menunggu bel berbunyi. Raka punya cara bercerita yang membuatku betah membaca. Dia tidak terburu-buru. Kalimatnya rapi, tidak berlebihan, tapi penuh perhatian. Dia sering mengingat detail yang bahkan aku sendiri hampir lupa, seperti nama panggilan yang dulu sering dipakai teman-teman untukku, atau kejadian kecil ketika aku pernah menangis diam-diam di kelas karena nilai ulangan. Aku terkejut ketika dia menyebutkannya. Aku bahkan tidak ingat pernah menceritakan itu secara langsung. Tapi dia ingat. Katanya dia melihatku waktu itu, tapi tidak berani bertanya. Aku tersenyum sendiri membaca pengakuan itu. Ada perasaan dihargai yang muncul tanpa diminta.
Kami juga mulai bicara tentang mimpi, tentang rencana hidup yang dulu kami bayangkan saat masih remaja. Aku bercerita tentang cita-citaku yang tidak pernah terwujud, tentang jalan hidup yang akhirnya kupilih, bukan karena itu yang paling kuinginkan, tapi karena itu terasa paling masuk akal. Raka tidak menanggapi dengan nasihat, dia hanya mendengarkan, lalu bertanya lebih jauh, seolah ingin benar-benar memahami. Itu yang membuatku nyaman. Raka tahu caranya membuat seseorang merasa didengar. Dia tidak memotong ceritaku, tidak menyela dengan pengalaman pribadinya sendiri, tidak mencoba membandingkan. Dia membiarkan aku selesai, lalu merespons dengan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang menunjukkan bahwa dia memperhatikan. Tanpa aku sadari, aku mulai membandingkan, bukan dengan sengaja, tapi perbandingan itu muncul begitu saja. Suamiku belakangan ini memang sering sibuk. Pekerjaannya menuntut banyak waktu dan energi. Ketika pulang, dia lebih sering diam atau langsung tertidur. Kami masih berbincang, tapi pembicaraan kami lebih banyak soal kebutuhan rumah, soal jadwal, soal hal-hal praktis. Tidak ada yang salah dengan itu. Aku mengerti, tapi ada bagian diriku yang mulai merasa kosong. Dengan Raka, aku bisa bercerita panjang tanpa merasa merepotkan. Aku bisa menulis kalimat demi kalimat tanpa khawatir dianggap berlebihan. Setiap balasannya membuatku merasa diperhatikan. Perasaan itu pelan-pelan tumbuh, mengisi celah yang tidak aku sadari sebelumnya. Aku mulai menunggu balasan Raka, mulai terbiasa membuka ponsel hanya untuk memastikan tidak ada pesan yang terlewat. Aku mulai tersenyum sendiri saat membaca tulisannya. Senyum yang refleks, yang muncul sebelum aku sempat berpikir apakah itu pantas atau tidak. Perubahan kecil mulai terjadi. Aku menjadi lebih protektif terhadap ponselku. Ketika suamiku mendekat, aku refleks memiringkan layar. Bukan karena ada hal eksplisit yang kutakuti terlihat, tapi karena aku merasa ruang itu hanya milikku. Ruang percakapan yang terasa pribadi, meski isinya masih terlihat wajar. Suatu malam, suamiku bertanya sambil setengah bercanda kenapa aku terlihat sibuk dengan ponsel. Pertanyaan itu sederhana, tapi membuatku gugup. Aku menjawab cepat, terlalu cepat. Cuma grup alumni. Aku bahkan menambahkan tawa kecil, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalimat itu keluar begitu saja, lancar, tanpa jeda. Dan saat itu juga, aku menyadari sesuatu yang membuat dadaku terasa berat. Aku baru saja berbohong. Bohong kecil mungkin, tapi tetap bohong. Aku menenangkan diri dengan alasan bahwa aku tidak sepenuhnya salah. Memang ada grup alumni. Aku memang aktif di sana. Aku hanya tidak menceritakan detail lainnya. Tapi, kenyataannya chat kami sudah jauh melampaui sekedar nostalgia. Kami tidak lagi hanya membicarakan masa lalu. Kami mulai berbagi tentang perasaan hari ini, tentang kelelahan, tentang kebingungan, tentang hal-hal yang tidak selalu bisa kami ceritakan pada orang terdekat. Raka pernah bertanya, apakah aku bahagia? Pertanyaan itu sederhana, tapi membuatku terdiam cukup lama. Aku mengetik beberapa kata, menghapusnya, lalu mengetik lagi. Aku akhirnya menjawab dengan kalimat yang tidak sepenuhnya jujur, tapi juga tidak sepenuhnya bohong. Aku bilang hidupku baik-baik saja. Dia tidak memaksa, dia hanya mengatakan bahwa jika suatu hari aku ingin bercerita, dia ada. Kalimat itu menempel di pikiranku lebih lama dari yang seharusnya. Ada rasa aman yang muncul. Rasa bahwa ada seseorang di luar hidup utamaku yang siap mendengarkan kapan saja. Aku tahu itu berbahaya. Aku tahu seharusnya aku menghentikan semuanya di titik itu. Tapi aku tidak melakukannya. Hari demi hari, batas itu semakin kabur. Tidak ada satu momen besar yang menandai perubahan. Semuanya terjadi pelan-pelan. Percakapan yang semakin panjang, waktu balas yang semakin cepat, perhatian yang semakin intens. Aku masih meyakinkan diriku bahwa aku mengendalikan semuanya, bahwa aku bisa berhenti kapan saja. Tapi jauh di dalam hati, aku mulai merasakan sesuatu yang tidak ingin kuakui. Kenyamanan itu terlalu menyenangkan, dan ketika sesuatu terasa terlalu nyaman, seringkali itu berarti kita sudah melangkah terlalu jauh tanpa sadar. Hari itu datang tanpa tanda khusus. Tidak ada firasat buruk, tidak ada perasaan aneh sejak pagi. Aku menjalani hariku seperti biasa, mengurus rumah, menyelesaikan beberapa pekerjaan kecil, lalu duduk sendirian menjelang siang.
Ponselku bergetar di atas meja. Nama Raka muncul lagi. Kali ini pesannya berbeda dari biasanya. Dia mengajakku bertemu. Kalimatnya singkat dan terkesan santai. Tidak ada paksaan, tidak ada nada mendesak. Alasannya pun sederhana, hampir terdengar sepele. Katanya hanya ingin minum kopi sebentar, mengobrol langsung, mengingat obrolan kami selama ini hanya lewat layar. Dia menambahkan bahwa kafe yang dimaksud dekat, tidak ramai dan tidak akan lama. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Jantungku berdetak lebih cepat. Tanganku terasa dingin. Ada bagian dalam diriku yang langsung menolak. Aku tahu undangan ini berbeda. Berbeda dari chat, berbeda dari nostalgia, berbeda dari semua pembenaran yang selama ini kugunakan. Bertemu langsung berarti membuka pintu yang selama ini hanya retak sedikit. Aku mengetik balasan, lalu menghapusnya. Mengetik lagi, menghapus lagi. Kepalaku dipenuhi pertanyaan yang saling bertabrakan. Aku seorang istri. Aku tidak punya alasan yang cukup kuat untuk bertemu dengan laki-laki lain secara diam-diam. Tapi ada rasa penasaran yang menekan pelan, terus-menerus, seperti tetesan air yang akhirnya melubangi batu. Raka tidak menagih jawaban. Dia hanya menulis satu kalimat tambahan beberapa jam kemudian. Bilang tidak apa-apa kalau aku tidak mau. Kalimat itu justru membuatku semakin bimbang. Tidak ada tekanan, tapi ada ruang. Ruang yang akhirnya kuisi sendiri. Aku mengiyakan. Aku memilih alasan yang terdengar aman di kepalaku. Aku bilang pada diri sendiri bahwa ini hanya pertemuan singkat. Bahwa aku ingin menutup rasa penasaran agar semuanya bisa kembali normal. Bahwa dengan bertemu, mungkin aku justru akan sadar dan berhenti. Aku mengulang alasan-alasan itu sampai terdengar masuk akal. Hari pertemuan itu, aku memilih pakaian yang sederhana, tidak berlebihan, tidak mencolok. Aku berdiri cukup lama di depan cermin, memastikan penampilanku biasa saja. Tapi aku tahu, aku berbohong pada diri sendiri. Ada usaha lebih di sana. Ada kesadaran bahwa aku akan bertemu seseorang yang melihatku bukan hanya sebagai istri seseorang. Kafe itu kecil dan tenang, tersembunyi di sudut jalan yang tidak terlalu ramai. Musiknya pelan, aroma kopi bercampur dengan wangi kayu. Raka sudah duduk lebih dulu ketika aku datang. Dia berdiri saat melihatku, tersenyum dengan cara yang membuatku langsung merasa canggung. Senyum yang terlalu hangat untuk sekedar teman lama. Kami duduk berhadapan. Awalnya obrolan terasa kaku. Basa-basi tentang macet, tentang cuaca, tentang menu yang tersedia. Aku berusaha menjaga jarak, menjaga nada, menjaga sikap. Raka pun terlihat berhati-hati. Tidak ada sentuhan berlebihan. Tidak ada kata-kata yang melampaui batas. Semuanya tampak aman di permukaan. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa kusembunyikan. Tatapannya, cara matanya memandangku ketika aku berbicara. Terlalu lama, terlalu fokus, seolah tidak ingin melewatkan satu detail pun. Aku beberapa kali memalingkan wajah, berpura-pura memperhatikan sekeliling hanya untuk menghindari rasa tidak nyaman yang mulai muncul. Kami tertawa mengingat hal-hal lama, cerita-cerita sekolah yang terasa lebih hidup ketika diceritakan langsung. Aku mulai sedikit rileks, tapi kewaspadaanku tidak benar-benar hilang. Aku sadar betul bahwa garis itu masih ada, tipis tapi jelas, dan aku berusaha berdiri tepat di belakangnya. Sampai Raka berkata sesuatu yang mengubah suasana. Suaranya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Dia bilang sering memikirkan bagaimana hidup bisa berjalan berbeda jika dulu dia lebih berani. Jika dulu dia tidak hanya diam dan menjadi penonton. Dia tidak menyebut kata cinta, tidak menyebut penyesalan secara langsung, tapi maknanya terlalu jelas untuk diabaikan. Dadaku langsung terasa sesak. Aku tahu kalimat itu salah. Aku tahu seharusnya aku menghentikannya di sana. Seharusnya aku tertawa ringan lalu mengalihkan topik. Seharusnya aku berdiri dan pamit. Tapi aku tidak melakukan apapun. Aku diam. Dan diamku adalah persetujuan yang tidak terucap. Raka menatapku, seolah menunggu reaksi. Aku tidak membalas dengan kata-kata. Tapi aku juga tidak menarik diri. Ada momen hening yang terasa lebih panjang dari seharusnya. Dalam momen itu, aku sadar bahwa aku sudah melangkah melewati batas pertama. Bukan dengan tindakan, tapi dengan pilihan untuk tidak menghentikan.
Pertemuan itu berakhir tanpa kejadian besar. Kami berpisah dengan kalimat sopan. Tidak ada janji untuk bertemu lagi. Tidak ada sentuhan di akhir. Tapi ketika aku berjalan menjauh dari kafe itu, langkahku terasa lebih berat. Aku tahu ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak bisa kembali seperti semula. Sejak hari itu, semuanya bergerak lebih cepat. Chat kami menjadi semakin intens. Tidak lagi hanya sekali 2 kali sehari. Kami saling mengirim pesan sejak pagi hingga malam. Topik pembicaraan pun berubah. Kami mulai membahas perasaan secara lebih terbuka, meski masih dibungkus kata-kata hati-hati. Curhat kami semakin dalam, semakin pribadi. Aku mulai membandingkan tanpa bisa menghentikannya. Aku membandingkan perhatian Raka dengan sikap suamiku. Cara Raka mendengar dengan cara suamiku menanggapi. Cara Raka mengingat detail kecil dengan cara suamiku yang sering lupa karena kelelahan. Aku tahu, perbandingan itu tidak adil. Aku tahu konteksnya berbeda, tapi pikiranku tetap melakukannya. Di rumah, aku mulai sering termenung. Suamiku beberapa kali menanyakan apakah aku baik-baik saja. Aku selalu menjawab iya. Jawaban itu semakin kosong setiap kali keluar dari mulutku. Aku mulai hidup dengan 2 dunia yang berjalan paralel. Satu dunia yang terlihat normal di luar, dan satu dunia lain yang hanya ada di layar ponselku. Raka semakin berani dalam caranya berbicara, bukan dalam kata-kata vulgar, tapi dalam kejujuran. Dia mengatakan bahwa pertemuan itu membuatnya sulit berhenti memikirkan aku. Dia bilang kehadiranku kembali dalam hidupnya terasa seperti membuka kembali pintu yang dulu tertutup terlalu cepat. Aku membaca pesan-pesan itu dengan jantung berdebar, antara takut dan senang. Aku masih berkata pada diri sendiri bahwa aku belum melakukan apa-apa, bahwa semua ini masih bisa dihentikan, bahwa selama belum ada sentuhan fisik, aku masih aman. Aku berpegang pada definisi yang sempit, sengaja memperkecil makna dari apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sampai suatu malam, garis itu benar-benar kulanggar. Aku tidak ingin menceritakan detailnya, bukan karena aku ingin menyembunyikan kebenaran, tapi bahkan mengingatnya saja membuatku merasa asing dengan diriku sendiri. Yang jelas, malam itu aku membuat pilihan yang tidak bisa ditarik kembali. Pilihan yang melibatkan tindakan, bukan lagi sekedar perasaan atau kata-kata. Saat itu, aku tahu persis apa yang sedang aku lakukan. Tidak ada paksaan, tidak ada kebingungan. Aku sadar penuh, dan justru itu yang membuatnya semakin menyakitkan ketika aku mengingatnya sekarang. Aku sudah selingkuh, bukan hanya dalam pikiranku, bukan hanya dalam hatiku, tapi juga dalam tindakan nyata. Garis yang selama ini ku coba jaga akhirnya runtuh oleh tanganku sendiri. Anehnya, setelah semuanya terjadi, perasaan yang muncul bukan penyesalan seketika. Yang muncul justru rasa takut. Takut ketahuan, takut rahasiaku berbongkar, takut kehilangan kehidupan yang selama ini kubangun. Aku mulai menghitung risiko, bukan dampak moralnya. Dan disitulah, aku benar-benar sadar, tanpa perlu ada yang menegurku. Aku sudah melangkah terlalu jauh, lebih jauh dari yang pernah kubayangkan. Dan jalan kembali tidak akan pernah semudah jalan saat aku mulai melangkah. Rahasia memang tidak pernah benar-benar aman. Seberapa rapi pun seseorang menyimpannya, selalu ada celah kecil yang suatu hari akan terbuka. Aku baru menyadari kebenaran itu ketika semuanya sudah terlanjur jauh. Sejak beberapa waktu terakhir, aku mulai merasakan perubahan pada suamiku. Bukan perubahan yang dramatis, bukan kemarahan yang meledak-ledak. Justru sebaliknya, dia menjadi lebih pendiam dari biasanya. Jika dulu kami masih sempat bertukar cerita ringan sebelum tidur, sekarang dia lebih sering menatap kosong ke arah televisi atau memejamkan mata lebih cepat. Tatapannya tidak lagi sama. Ada jeda setiap kali dia melihatku, seolah ada sesuatu yang ingin ditanyakan, tapi tertahan di tenggorokan. Aku pura-pura tidak menyadarinya. Aku bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Aku tetap menjalani peran sebagai istri seperti biasa, menyiapkan makan, menanyakan kabarnya, menanggapi ceritanya dengan anggukan. Tapi di dalam, jantungku selalu berdebar setiap kali dia menatap terlalu lama. Ada ketakutan yang terus mengintai, tapi aku menekannya dengan harapan bahwa semua masih bisa tersembunyi. Aku semakin berhati-hati. Chat dengan Raka kian sering kulakukan di waktu-waktu sepi. Aku menghapus notifikasi, mematikan preview pesan, memastikan layar ponsel selalu menghadap ke bawah saat tidak kugunakan. Aku merasa cukup pintar, cukup waspada, cukup aman.
Sampai satu kelalaian kecil menghancurkan semua keyakinan itu. Hari itu aku harus keluar rumah lebih lama dari biasanya. Ada urusan yang tidak bisa ditunda. Aku menggunakan laptop rumah untuk beberapa keperluan sebelum pergi. Aku membuka WhatsApp web seperti biasa, membaca sekilas pesan terakhir dari Raka, lalu menutup layar laptop. Dalam pikiranku, semuanya sudah selesai. Aku tidak mengecek ulang. Aku tidak memastikan apakah aku benar-benar sudah keluar dari akun itu. Aku pergi dengan pikiran yang terbagi. Separuh fokus pada urusanku di luar, separuh lagi gelisah tanpa alasan yang jelas. Ada perasaan tidak nyaman yang mengikuti sepanjang hari, tapi aku mengabaikannya. Aku pikir itu hanya rasa cemas yang biasa, muncul sejak hidupku dipenuhi kebohongan kecil. Aku tidak ada di rumah ketika itu terjadi. Di rumah, suamiku pulang lebih awal. Dia menyalakan laptop untuk sesuatu yang sederhana. Dan di sanalah semuanya runtuh. Layar terbuka. Akun WhatsAppku masih aktif. Nama Raka muncul jelas di layar, tanpa perlu dicari. Pesan terakhirnya terpampang, seolah sengaja menunggu untuk dibaca. Aku kangen kamu. Hati-hati sama suamimu. Kalimat itu singkat, tapi cukup untuk menjelaskan lebih banyak daripada ribuan kata penjelasan yang bisa kubuat. Tidak ada ruang untuk salah paham. Tidak ada celah untuk pembelaan. Aku tidak tahu apa yang dilakukan suamiku setelah membaca pesan itu. Aku tidak tahu berapa lama dia duduk di depan layar. Aku hanya tahu bahwa ketika aku pulang malam itu, suasana rumah terasa berbeda sejak aku membuka pintu. Lampu ruang tamu menyala terang. Suamiku duduk di sofa, laptop terbuka di meja depan. Dia tidak menoleh saat aku masuk. Tidak ada suara selain detak jam dinding yang terdengar lebih keras dari biasanya. Langkah kakiku terasa berat. Setiap langkah mendekat membuat dadaku semakin sesak. Ketika akhirnya dia mengangkat wajahnya, aku hampir tidak mengenalinya. Wajahnya terlihat tenang, terlalu tenang. Tidak ada amarah, tidak ada ekspresi meledak. Tapi matanya merah. Bukan merah karena amarah, melainkan seperti mata orang yang terlalu lama menahan sesuatu. Aku tahu. Saat itu juga aku tahu semuanya sudah berakhir. Dia tidak langsung berbicara. Dia menutup laptop perlahan, lalu meletakkannya di samping. Gerakannya pelan, terkontrol. Aku berdiri di hadapannya. Tidak tahu harus duduk atau tetap berdiri. Tanganku gemetar tapi aku mencoba menahannya. Lalu dia bertanya. Suaranya rendah, datar, nyaris tanpa intonasi. Sejak kapan kamu tidak jujur sama aku? Tidak ada teriakan, tidak ada tuduhan, tidak ada kata kasar. Pertanyaan itu sederhana, tapi justru itulah yang membuatnya menghancurkan. Aku merasa seolah seluruh pertahananku runtuh seketika. Tidak ada lagi alasan untuk bersembunyi. Aku membuka mulut tapi tidak ada suara yang keluar. Dadaku terasa penuh, tenggorokanku seperti terikat. Air mata jatuh sebelum aku sempat mengendalikannya. Aku menangis bukan karena ketahuan, tapi karena untuk pertama kalinya aku melihat dampak nyata dari perbuatanku. Aku mencoba berbicara. Kata-kata keluar terputus-putus. Aku bilang aku bingung. Aku bilang aku khilaf. Aku bilang semuanya tidak seperti yang dia pikirkan. Tapi setiap kalimat yang keluar terdengar kosong bahkan di telingaku sendiri. Alasan-alasan itu terasa kecil dan rapuh di hadapan kenyataan yang sudah terbuka lebar. Dia mendengarkan. Dia tidak menyela, tidak memotong, tidak meninggikan suara. Sikapnya itu justru membuatku semakin hancur. Aku berharap dia marah. Aku berharap dia berteriak, karena mungkin itu akan lebih mudah kuterima. Tapi dia hanya duduk di sana mendengarkan dengan wajah lelah. Aku melihat kelelahan itu dengan jelas. Bukan kelelahan karena pekerjaan, bukan kelelahan fisik, tapi kelelahan emosional. Kelelahan seseorang yang merasa dikhianati oleh orang yang paling dipercayainya. Dia menghela nafas panjang. Tangannya menutup wajah sesaat, lalu diturunkan lagi. Matanya kembali menatapku. Kali ini dengan pandangan yang membuatku ingin menghilang. Aku bukan marah karena kamu jatuh cinta sama orang lain. Aku hancur karena kamu memilih bohong, berkali-kali. Aku tidak bisa membantah itu, karena itu kebenarannya. Kebohongan-kebohongan kecil yang aku pikir aman, ternyata jauh lebih menyakitkan daripada satu pengakuan jujur di awal. Aku memilih menyembunyikan, memilih nyaman, memilih diriku sendiri, tanpa memikirkan harga yang harus dibayar. Malam itu terasa sangat panjang. Tidak ada keputusan besar yang diambil. Tidak ada kata pisah. Tidak ada pengusiran.
Tapi justru ketidakpastian itulah yang paling menakutkan. Aku berbaring memunggunginya. Air mata masih mengalir pelan. Aku menyadari satu hal yang terlambat. Rasa takut ketahuan yang dulu mendominasi pikiranku sekarang berubah menjadi rasa takut kehilangan. Bukan kehilangan Raka, tapi kehilangan rumah. Kehilangan orang yang selama ini ada di sisiku dalam diam. Kebohongan yang kupelihara dengan hati-hati akhirnya retak. Dan dari celah retakan itu, kebenaran masuk tanpa bisa dihentikan. Aku tahu, setelah malam itu, apapun yang akan terjadi, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Kami tidak langsung baik-baik saja setelah malam itu. Tidak ada keajaiban yang membuat semuanya kembali normal, hanya karena aku menangis dan meminta maaf. Percayaan bukan barang yang bisa diperbaiki dalam sehari, atau dengan 1000 kata penyesalan. Ada luka yang butuh waktu untuk dipahami, bukan sekadar ditutup. Hari-hari setelah kebenaran terbuka berjalan dengan sunyi yang berbeda. Bukan sunyi yang tenang, tapi sunyi yang canggung. Aku dan suamiku masih tinggal di rumah yang sama, masih makan di meja yang sama, masih tidur di kamar yang sama. Tapi ada jarak yang terasa di antara kami. Jarak yang tidak kasat mata, tapi nyata. Setiap percakapan terasa hati-hati. Setiap kata seperti melewati saringan emosi yang tegang. Aku tidak lagi menyentuh ponselku dengan perasaan yang sama. Benda kecil itu, yang dulu memberiku rasa nyaman dan pelarian, kini terasa seperti pengingat atas kesalahan yang kulakukan sendiri. Setiap kali layarnya menyala, dadaku mengencang. Aku melihatnya bukan sebagai alat komunikasi, tapi sebagai saksi bisu dari kebohongan yang pernah kupelihara. Tanpa diminta, tanpa dipaksa, aku mengambil keputusan yang seharusnya sudah kulakukan sejak lama. Aku membuka chat terakhir dengan Raka. Aku membacanya sekali lagi, bukan untuk mengulang rasa, tapi untuk memastikan bahwa aku benar-benar siap mengakhiri semuanya. Tanganku sempat gemetar, tapi aku menulis kalimat singkat. Tidak panjang, tidak emosional. Aku bilang semuanya harus berhenti. Aku bilang aku ingin memperbaiki hidupku sendiri. Aku tidak menunggu balasan. Setelah pesan terkirim, aku langsung memblokir nomornya. Aku keluar dari grup alumni, grup yang awalnya terasa hangat, lalu perlahan berubah menjadi pintu masuk menuju kekacauan. Aku tidak meninggalkan pesan perpisahan. Aku hanya pergi, menghapus jejakku sendiri dari ruang yang seharusnya tidak pernah kulewati sejauh itu. Aku juga menghapus cacat lama. Pesan-pesan yang dulu membuatku tersenyum, sekarang terasa memalukan. Setiap kalimat yang terhapus seperti menamparku pelan. Aku menyadari betapa banyak waktu dan emosi yang telah kuberikan pada sesuatu yang salah. Betapa mudahnya aku tergelincir, bukan karena aku berniat menghancurkan pernikahanku, tapi karena aku membiarkan diriku merasa nyaman di tempat yang tidak seharusnya. Keputusan itu bukan karena suamiku memintanya. Dia tidak pernah menyuruhku memblokir siapapun. Dia tidak memeriksa ponselku lagi. Dia tidak mengawasi gerakku. Justru sikap itulah yang membuatku semakin merasa bersalah. Kepercayaan yang dia berikan kembali, meski masih rapuh, terasa jauh lebih berat dari kemarahan. Aku mulai banyak merenung tentang bagaimana semua ini bisa terjadi, tentang bagaimana aku, yang selalu merasa sebagai orang yang tahu batas, bisa melangkah sejauh itu. Dan aku sampai pada satu kesimpulan yang tidak ingin kuakui di awal. Selingkuh tidak selalu dimulai dari niat buruk, tidak selalu diawali dengan keinginan untuk menyakiti pasangan. Kadang semuanya berawal dari hal yang terlihat sepele, dari obrolan ringan, dari tawa kecil, dari rasa ingin dimengerti di saat yang salah. Aku tidak pernah bangun pagi dengan niat ingin mengkhianati suamiku. Aku hanya membuka pintu sedikit demi sedikit, membiarkan percakapan berjalan tanpa arah yang jelas. Membiarkan batas itu kabur karena aku merasa masih memegang kendali. Sampai akhirnya, aku sadar, kendali itu sudah lama lepas dari tanganku. Aku belajar bahwa perasaan ingin didengar bisa menjadi jebakan jika kita mencarinya di tempat yang salah. Bahwa perhatian yang terasa tulus bisa berubah menjadi racun jika tidak disertai tanggung jawab. Bahwa masa lalu, seindah apapun kenangannya,
tidak selalu layak untuk dihidupkan kembali. Perlahan, aku mencoba memperbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Tidak dengan janji besar, tapi dengan hal-hal kecil. Aku belajar lebih jujur, meski itu berarti mengungkapkan ketidaknyamanan. Aku belajar hadir, bukan hanya secara fisik tapi juga secara emosional. Aku belajar menerima bahwa suamiku berhak marah, berhak kecewa, berhak butuh waktu. Ada hari-hari ketika dia masih terlihat jauh. Ada malam-malam ketika aku menangis sendirian, merasa tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua. Tapi aku bertahan, bukan karena aku yakin semuanya akan kembali sempurna, tapi karena aku tahu lari hanya akan mengulang kesalahan yang sama. Sekarang, setiap kali ada notifikasi grup baru masuk ke ponselku, aku selalu teringat satu hal yang dulu tidak pernah kupikirkan, bahwa tidak semua yang terasa nyaman itu aman, dan tidak semua yang datang dengan label nostalgia membawa niat baik. Aku tidak lagi mudah tergoda untuk membuka kembali pintu-pintu lama. Aku belajar bahwa beberapa kenangan seharusnya tetap tinggal di tempatnya. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk tidak dihidupkan ulang dalam bentuk yang bisa melukai orang-orang yang ada di hidup kita sekarang. Pelajaran ini datang dengan cara yang menyakitkan, dengan air mata, dengan rasa bersalah, dengan kepercayaan yang harus dibangun ulang dari nol. Aku tidak bangga dengan ceritaku. Aku tidak menceritakannya untuk dibenarkan. Aku menceritakannya karena aku tahu, di luar sana, mungkin ada seseorang yang sedang berada di titik awal yang sama. Mungkin sedang merasa kesepian, mungkin sedang merasa tidak didengar, mungkin sedang tergoda untuk membuka chat yang seharusnya diabaikan. Jika ada satu hal yang ingin ku sampaikan, itu sederhana. Berhentilah sebelum terlambat. Karena ketika semuanya terbongkar, yang tersisa bukan rasa nyaman itu. Yang tersisa adalah luka, penyesalan, dan pertanyaan apakah semua itu sepadan. Aku belajar dengan harga yang mahal, dan aku sungguh berharap tidak ada orang lain yang harus belajar dengan cara yang sama.